Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan pajak semua? Kembali lagi kita bertemu dalam podcast perpajakan yang diselenggarakan oleh KPP Paratamaluk. Semoga dalam keadaan bulan puasa kali ini kita dapat melakukan ibadah dengan maksimal, tetapi tidak juga lupa untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan perpajakan. Kali ini kita akan membahas tentang penghitungan PPh pasal 21. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia sekarang ini sedang dilakukan reformasi perpajakan dalam berbagai hal. Salah satu hal yang terkait adalah regulasi perpajakan. Disclaimer bahwa aturan terbaru ini tidak merubah tarif perhitungan PPh pasal 21, tapi memberikan simplifikasi atau kemudahan dalam penghitungan PPh pasal 21. Nanti kita akan jelaskan kemudahan apa yang dimaksud, karena pemerintah menyadari bahwa wajib pajak memerlukan aturan yang lebih sederhana khususnya terkait dengan penghitungan PPh pasal 21 hingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Rekan pajak sekalian, aturan yang terkait dengan penghitungan PPh pasal 21 yang terbaru ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 serta PMK 168 Tahun 2023. Perlu kami terangkan bahwa penerapan tarif efektif rata-rata atau TER tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21 di setiap masa pajak. Pokok pengaturan dalam aturan ini adalah perubahan seluruh skema penghitungan PPh pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Untuk pegawai tetap, perubahan skemanya untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, yaitu masa pajak Desember. Kemudian, memperluas lingkup penghitungan PPh pasal 21. Kemudian ada lagi aturan lain, yaitu pengurangan zakat sumbangan yang dibayar oleh pemberi kerja dimasukkan dalam perhitungan PH bruto pasal 21. Kemudian menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Yang lain adalah penghasilan bruto adalah gabungan seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan. Kemudian pemotongan PPh pasal 21 atas natural dan kenikmatan. Kemudian tidak dibedakan skema penghitungan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan dan tidak mengakumulasi penghasilan masa pajak sebelumnya. Beberapa penyesuaian pengaturan yang harus mendapatkan perhatian adalah dalam aturan ini dipertegas pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, yaitu orang pribadi pemberi kerja yang melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan yang tidak terkait usaha atau pekerjaan bebas pemberi kerja. Kemudian organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional. Dalam aturan ini juga menggabungkan PMK biaya jabatan atau biaya pensiun dan PMK pengurang penghasilan harian. Kemudian menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh bantuan sumbangan hibah. Kemudian menyesuaikan pengurang penghasilan bruto bukan pegawai, menaikkan bunyi DPP PPh pasal 21 dokter dalam per 16 ke dalam lampiran PMK. Kemudian menegaskan hak penerima penghasilan untuk menerima bukti pemotongan dan tidak ada kewajiban pembuatan bukti potong jika tidak ada penghasilan yang dibayarkan. Untuk LB karena pemotongan boleh dikompensasi ke masa berikutnya, tidak harus berurutan. Kemudian PNS bila melakukan pekerjaan pada 2 pemberi kerja harus membuat surat pernyataan. Walaupun ada perubahan aturan, namun bukan berarti ada tambahan beban pajak baru sehubungan dengan penerapan tarif efektif. Penerapan tarif efektif bulanan bagi pegawai tetap hanya digunakan dalam melakukan penghitungan PPh pasal 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, seperti yang kita jelaskan tadi. Sedangkan penghitungan PPh pasal 21 setahun di masa pajak terakhir tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang
PPh seperti ketentuan saat ini. Jadi tidak ada perubahan. Untuk pegawai tetap mempergunakan tarif pasal 17 ayat 1 seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dengan mempergunakan lapisan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak berlapis sesuai dengan jumlah lapisan penghasilan kena pajaknya. Definisi dari pegawai tetap dan pensiunan adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu, sepanjang pegawai yang bersangkutan bekerja penuh dalam pekerjaan tersebut. Untuk tarif perhitungannya adalah setiap masa kecuali masa pajak terakhir, dihitung dari terbulanan dikalikan penghasilan bruto. Kemudian pada masa pajak terakhir yang umumnya di bulan Desember dilakukan penghitungan berdasarkan penghasilan kena pajak setahun dikalikan tarif pasal 17 seperti yang telah dijelaskan tadi. Untuk tarif efektif rata-rata atau ternya dibagi 3 golongan atau 3 jenis. Ada ter A, ter B, ter C. Ter A adalah untuk mereka yang penghasilan tidak kena pajaknya sama dengan tidak kawin dengan 0 tanggungan, serta tidak kawin dengan 1 tanggungan, serta kawin dengan 0 tanggungan. Golongan tarif kedua adalah ter B untuk mereka yang berpenghasilan tidak kena pajaknya tergolong dalam tidak kawin dengan 2 tanggungan dan kawin dengan 1 tanggungan, serta tidak kawin dengan 3 tanggungan dan kawin dengan 2 tanggungan. Kemudian yang terakhir adalah ter C untuk mereka yang penghasilan tidak kena pajaknya sama dengan kawin dengan 3 tanggungan. Ini adalah tarif untuk ter A untuk PTKP TK0, TK1 dan K0. Kemudian ini adalah tarif untuk ter B untuk PTKP tidak kawin 2, kawin 1 tanggungan, tidak kawin 3 tanggungan, dan kawin dengan 2 tanggungan. Yang terakhir adalah daftar tarif untuk ter C untuk penghasilan tidak kena pajak untuk mereka yang mempunyai PTKP kawin dengan 3 tanggungan. Agar lebih jelas, kita akan mencoba membahas salah satu contoh perhitungan. Untuk pegawai tetap, Tuan R bekerja pada perusahaan PT ABC dan memperoleh gaji sebulan 10 juta rupiah, serta membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Tuan R menikah dan tidak memiliki tanggungan. PTKP K0. Sesuai dengan lapisan tarif yang kita sampaikan sebelumnya, maka Tuan R masuk pada lapisan tarif dengan tabel A. Tarif yang dikenakan untuk penghasilan Tuan R adalah 2% sesuai dengan PTKP yang dimiliki oleh Tuan R. Setelah mengetahui tarif efektif rata-rata yang digunakan yaitu sebesar 2%, dengan mudah kita dapat menghitung pajak yang harus dipotong oleh pemberi kerja kepada Tuan R, yaitu 2% kali penghasilan bruto sebulan sebesar 10 juta atau 200.000 per bulan. Setelah bekerja setahun, yaitu pada masa Desember, pemberi kerja kemudian menghitung pajak yang harus ditanggung oleh Tuan R selama setahun dengan penghitungan pasal 17 dengan mempergunakan lapisan tarif penghasilan kena pajak. Didapatkan bahwa lapisan tarifnya adalah sebesar 5% dikalikan penghasilan kena pajak setahun yaitu sebesar 54.300.000 yang kemudian didapatkan PPh pasal 21 terutang adalah sebesar 2.715.000. Nanti PPh pasal 21 yang terutang berdasarkan penghitungan akhir tahun ini dikurangkan dengan pajak yang telah dipotong mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November. Setelah membahas penghitungan pajak pegawai tetap, kita beralih ke penghitungan pajak pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap secara definisi adalah pegawai termasuk tenaga kerja lepas
yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilannya kita kategorikan menjadi dua bagian, yaitu penghasilan yang tidak dibayar bulanan dan penghasilan yang dibayar bulanan. Untuk penghasilan yang tidak dibayar bulanan, untuk penghasilan sampai dengan 2,5 juta sehari, penghitungan pajaknya dihitung dengan cara penghasilan bruto sehari dikalikan tarif efektif rata-rata harian. Untuk penghasilan yang lebih besar dari 2,5 juta per hari, maka penghitungan pajaknya adalah penghasilan bruto dikali 50% dikalikan dengan tarif pasal 17. Untuk penghasilan pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan, maka penghitungan pajaknya adalah penghasilan bruto bulanan dikalikan tarif efektif rata-rata bulanan. Tarif efektif harian terbagi atas dua bagian. Untuk penghasilan bruto harian yang lebih kecil atau sama dengan 450.000 per hari, maka tarif efektif rata-rata harian adalah 0% kali penghasilan bruto harian. Kemudian untuk penghasilan bruto harian yang lebih besar dari 450.000 per hari sampai dengan 2,5 juta per hari, maka tarif efektif rata-rata adalah 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Contoh penghitungan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak secara bulanan adalah sebagai berikut. Sebagai contoh pertama, penghasilan dengan jumlah lebih kecil atau sama dengan 2.500.000 sehari. Tuan L bekerja pada PTO. Pada bulan Juni 2024, Tuan L melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan L menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 4.500.000 sehingga jumlah penghasilan bruto sehari sebesar 4.500.000 dibagi 10 sama dengan 450.000. Kemudian bagaimana penghitungan pajaknya? Untuk penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif efektif harian 0% kali 450.000 atau sama dengan 0 rupiah. Sebagai catatan, PTO tidak memotong pajak penghasilan pasal 21 Tuan L, tetapi tetap wajib membuat 10 bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk Tuan L. Sepanjang sistem informasi perpajakan belum mengakomodasi pembuatan satu bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 gabungan untuk beberapa hari. Contoh kedua adalah untuk penghasilan dengan jumlah lebih besar dari 2.500.000 per hari. Tuan M bekerja pada PTN. Tuan M menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit TV yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar 300.000 per unit TV. Tuan M menyelesaikan perbaikan TV sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 3 juta rupiah. Penghitungan PPh pasal 21 menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, yaitu 5% kali 50% kali 3 juta rupiah sama dengan 75.000 rupiah. Jadi pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk Tuan M adalah sebesar 75.000 rupiah. Selanjutnya adalah tarif pemotongan untuk bukan pegawai. Definisi dari bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Penghitungan pajaknya adalah penghasilan bruto dikalikan 50% dikali tarif pasal 17. Selanjutnya adalah penghitungan pajak untuk peserta kegiatan. Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertanya dalam suatu kegiatan selain yang diterima pegawai tetap dari pemberi kerja. Penghitungan pajaknya adalah penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17 ditetapkan pada masa pajak atau saat berutang. Hal lain yang diatur adalah untuk peserta program pensiun masih berstatus pegawai atas penarikan dana pensiun di awal. Maka pajak yang dipotong adalah penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17.
Kemudian untuk mantan pegawai, atas jasa produksi, tantiam, gratifikasi, bonus atau imbalan lain, pajak yang dipotong adalah penghasilan bruto dikalikan tarif pasal 17. Demikianlah pembahasan beberapa tarif yang terkait dengan status pegawai, baik sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, maupun bukan pegawai. Sebagai tambahan, jika penghitungan PPh pasal 21 di masa pajak terakhir berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh mengakibatkan hasil penghitungan lebih besar daripada PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelum masa pajak terakhir, selisihnya dipotong atas pegawai pada masa pajak terakhir. Sedangkan bila hasil penghitungan lebih kecil daripada PPh pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa sebelum masa pajak terakhir, kelebihan pemotongan dikembalikan kepada pegawai oleh pemberi kerja. Rekan pajak, tibalah kita pada akhir pembahasan tentang penghitungan PPh pasal 21 terbaru. Sebagai kesimpulan dan sebagai pengingat bahwa perubahan aturan ini tidak mengubah tarif pada penghitungan pegawai, tapi pada dasarnya memberikan kemudahan kepada pemberi kerja atau pemotong pajak untuk melakukan pemotongan pajak PPh pasal 21. Walaupun apa yang saya jelaskan mungkin masih belum sempurna, namun semoga bisa memberikan gambaran kepada rekan-rekan pajak sekalian tentang kemudahan pemotongan PPh pasal 21 melalui aturan terbaru. Akhir kata, sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Semoga rekan-rekan pajak tetap dalam keadaan sehat dan sejahtera dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.